Crack the TOEFL What Really Matters. Kurang lebih nanti sampai dengan 2 jam ke depan, kami akan menyampaikan nanti ditemani oleh pemateri utama pada malam hari ini, yaitu Mr. Fahrur. Nanti beliau akan menyampaikan insight-nya, akan memberikan wawasannya berkaitan dengan tes TOEFL ITP, serta nanti akan membantu rekan-rekan sekalian dalam memahami hal-hal yang perlu dipelajari atau strategi-strategi yang perlu dipelajari sebelum mengikuti tes TOEFL agar mendapatkan hasil terbaik. Oke. Mr. Fahrur sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Beliau adalah pengajar Silaks UII. Beliau adalah salah satu pengajar senior, bisa dikatakan demikian. Beliau sudah banyak melahirkan atau membersamai para siswa di Silaks UII untuk belajar TOEFL sehingga berhasil lulus mendapatkan skor TOEFL yang diinginkan. Semoga nantinya insight dari beliau pada malam hari ini juga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada sesi utama pada malam hari ini, yaitu materi Crack the TOEFL What Really Matters yang akan langsung disampaikan oleh Mr. Fahrur. Nanti selesai Mr. Fahrur menyampaikan materi, kita akan ada sesi question and answer. Jadi jangan khawatir, nanti silahkan apabila Bapak dan Ibu rekan-rekan sudah punya pertanyaan berkaitan dengan TOEFL, bisa langsung disampaikan di forum ini. Baik, silahkan Mr. Fahrur Razi, kami waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinar. Izin memulai webinar malam ini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Mas Mbak yang telah hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama teman-teman. I'm so excited today because why teman-teman? Ternyata jumlah yang hadir malam hari ini sudah berjumlah 40 ke atas ya. Kalau yang sudah terdaftar kurang lebih 60 orang teman-teman. Ternyata banyak sekali teman-teman yang berjuang. Intinya masih banyak orang-orang yang teman-teman ya, ingin terus belajar. Jadi malam ini saya sangat bahagia sekali. Ternyata kita masih diberikan kesempatan, diberikan kebahagiaan ya teman-teman, diberikan ya bahagia untuk belajar, diberikan kesempatan untuk belajar. Kenapa teman-teman? Karena masih ini ada bau-bau sawalan ya teman-teman. Izin menyampaikan perkataan Imam Malik teman-teman yang sering dikatakan kalau di dalam pesantren itu sering dikatakan apa teman-teman? Al ilmu yu'ta wala yati. Apa itu artinya? Ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri. Dan teman-teman di sini semuanya malam ini masya Allah sekali banyak yang diberikan kesempatan dan masya Allah ini insya Allah semangat semuanya untuk belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Baik, rekan-rekan teman-teman semuanya, jika mau on cam akan lebih baik, tapi misalnya sambil lalu teman-teman mengerjakan sesuatu yang lain atau sambil makan malam, it's okay misalnya mau teman-teman. Tapi mari kita simak penyampaian yang saya berikan malam ini teman-teman, agar ya mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan ini yang singkat sekali teman-teman mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu mengarahkan teman-teman bagaimana kira-kira ke depan untuk TOEFL-nya atau untuk bahasa Inggrisnya kira-kira akan bagaimana. Ya, terima kasih tadi Mbak Di sudah menyediakan wadah bagi teman-teman yang ingin belajar TOEFL atau menyiapkan TOEFL malam ini ya. Oke, teman-teman. Oke, izin saya share materi teman-teman. Oke. Judul presentasi malam ini yaitu teman-teman tentang apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di dalam TOEFL. Sebenarnya apa sih poin penting ketika kita mau menyiapkan TOEFL ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi apa materi kita malam ini yaitu adalah Crack the TOEFL What Really Matters teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya terkait TOEFL ini yang harus kita persiapkan baik sebelum atau pas mengerjakan ya teman-teman. Kita akan membahas secara singkat tentang hal ini ya. Baik teman-teman semua, apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan dalam TOEFL? Apa kira-kira ya? Oke. Tapi teman-teman sebelum itu saya ingin bertanya, saya ingin coba menyapa dulu teman-teman semua, boleh ditulis di chat, penyemangat buat kita semua. Kira-kira teman-teman ini asal institusi atau asal daerahnya dari mana teman-teman? Boleh coba share di chat dulu teman-teman, saya ingin tahu di sini teman-teman. Asal teman-teman dari mana? Asalnya, daerahnya atau institusinya boleh teman-teman, biar kita menyemangat saling silaturahmi, walaupun kita online tapi bisa mungkin kita nanti bisa lanjut lagi saling komunikasi setelah ini sesama pejuang TOEFL di sini teman-teman. Boleh di chat teman-teman asal institusinya atau bisa asal daerahnya teman-teman, dipersilakan dulu sebelum kita melanjutkan untuk membicarakan tentang apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan di dalam TOEFL ini. Sleman, Magelang, baik, Jogja, Semarang, apakah ada di luar Jogja, Jawa Timur, Kebumen, wah jauh ya, Cilacap, Sleman, mungkin Suka, oke. Gorontalo, masya Allah, Jogja, oke. Kalimantan Utara, Mas Davin, mantap sekali. Oh, ternyata jauh-jauh ya, masya Allah. Baik teman-teman, masya Allah, Salatiga, oke. Banyak ya bermacam-macam ya yang hadir malam ini ya dari berbagai daerah ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman, kita cek dulu, kita lanjut lagi teman-teman tentang TOEFL itu apa. Jadi yang pertama TOEFL itu teman-teman sesuai namanya Test of English as a Foreign Language teman-teman. Itu tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi sekali lagi tes bahasa Inggris teman-teman. Jadi apa itu tes bahasa Inggris? Artinya apa? Ini untuk menguji kemampuan bahasa Inggris teman-teman.
Jadi alat uji, alat ukur teman-teman ya. Jadi alat ukur ya. Jadi kalau kita skornya misalnya 500, artinya bahasa Inggris kita ini sudah bisa lah kita membaca, menulis, mendengar, kita sudah bisa memahami in general bahasa Inggris itu seperti apa di alat ukur. Dan ternyata ada dua tipe ada dua tipe TOEFL teman-teman, ada TOEFL ITP, ada TOEFL ITT teman-teman. Nah, kalau TOEFL ITP ini apa? TOEFL Institutional Testing Program. Sifatnya institusi teman-teman. Biasanya apa? Biasanya digunakan yang persyaratan misalnya masuk kampus tertentu, yang levelnya Indonesia atau juga bisa teman-teman Asia gitu ya. Tetapi kalau kita yang lebih internasional lagi teman-teman, nanti biasanya kita apa? TOEFL IBT. Tentu saja IBT dan ITP berbeda teman-teman. Kalau IBT ini mirip IELTS teman-teman ya. Mirip IELTS. Tapi kalau TOEFL ITP ini adalah standar alat ukur tes TOEFL bahasa Inggris yang terjangkau, dan insya Allah apa ya, kita pun juga bisa meraih target ini teman-teman ya. Lebih tantangannya insya Allah bisa lah, rata-rata bisa ya teman-teman. Tapi kalau TOEFL IBT teman-teman ataupun IELTS ini lebih menantang lagi. Kita memang harus benar-benar bersiap, harus benar menyiapkan diri teman-teman. Dan semua tes tadi mau TOEFL ITP, mau IBT maupun IELTS teman-teman bisa kita daftar dicilak, semua tes tersebut bisa dicilak ya teman-teman. Nah, kalau TOEFL ITP teman-teman sudah pasti tahu skor terendah 310, skor tertinggi 677. Tapi kalau TOEFL IBT ini skornya 0 sampai 120 teman-teman ya. Kalau IBT ini kurang lebih sesinya waktunya 3 jam, kalau ITP 2 jam teman-teman. Bagaimana sifat atau karakteristik tes ini, TOEFL ini teman-teman, yaitu lebih ke akademik, formal language, dan biasanya konteksnya itu adalah konteks yang university konteks ya, yang akademik sekali ya teman-teman ya. Di sini biasanya seperti itu ya. Nah, jadi ini sekali lagi sedikit gambar tentang TOEFL teman-teman ya, alat ukur tes bahasa Inggris untuk kita yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita untuk mengukur bahasa Inggris kita perlu diukur teman-teman. Kalau kita ya tadi ya, untuk mendaftar hal-hal tertentu seperti beasiswa, seperti masuk kampus ya, ataupun hal yang lainnya, pekerjaan juga bisa teman-teman. Misalnya kita butuh TOEFL ITP ya, khususnya yang butuh bahasa Inggris, yang mempersyaratkan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, malam ini teman-teman saya akan fokus TOEFL ITP teman-teman. Nah, TOEFL ITP ini kalau kita perhatikan teman-teman, jadi bukan TOEFL IBT, kita fokus TOEFL ITP teman-teman. Nah, yang paling common, ini yang sering kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi sebagaimana kita tahu teman-teman, TOEFL ITP itu ada tiga bagian, ada section 1, section 2, section 3, ada 3 bagian teman-teman. Ada listening ya. Listening ini nanti ada 3 bagian, ada listening part B, ada listening part A, part B, dan part C. Nah, jumlah soalnya kalau part A 30 soal, nanti part B 8 recording teman-teman, atau kurang lebih nanti 8 soal, dan listening comprehension part C nanti kurang lebih 12 soal. Jadi listening ini nanti waktunya berapa menit? Waktunya adalah 35 menit teman-teman. Yang kedua, structure and written expression teman-teman. Jadi nanti soal structure itu ada 15 soal, struktur, bangunan bahasa atau struktur kalimat yang benar seperti apa di dalam bahasa Inggris teman-teman. Dan written expression apa? Yaitu gaya bahasa, gaya penulisan atau penggunaan kata yang benar dalam bahasa itu seperti apa. Hal ini nanti waktunya berapa? 20 menit teman-teman. Dan terakhir apa? Reading comprehension, itu kemampuan membaca, yang mana jumlahnya berapa soal? Ada, tipu, harusnya 50 soal teman-teman, saya malah nulis 55. Ada 50 soal teman-teman, waktunya 50 menit. Jadi kurang lebih ketika kita mengerjakan TOEFL ITP waktunya adalah 115 menit teman-teman. Jadi ini adalah soal-soal atau yang diujikan di dalam TOEFL ITP. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita simpulkan, jadi sebenarnya kita itu di dalam listening itu kita diuji kemampuan listening dan apa teman-teman, dan speaking ya. Jadi kita itu diuji dengan apa teman-teman? Ketika kita tes TOEFL itu sebenarnya yang pertama itu kemampuan mendengarkan dan berbicara di listening. Yang kedua, structure and written expression ini teman-teman apa? Yaitu adalah writing, menulis. Ya, kemampuan menulis sebenarnya kita diuji. Selanjutnya teman-teman yang keempat, reading, ya tentu saja yaitu kemampuan membaca, reading teman-teman. Jadi yang diujikan di dalam TOEFL itu sebenarnya ada 4 skill yang diujikan, ada kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan kemampuan membaca. 4 hal ini sebenarnya diujikan. Ya, jadi 4 hal yang diujikan. Apakah kita sudah bisa mendengar dan berbicara dengan baik, tapi sifatnya pasif karena hanya mendengarkan recording? Apakah kita bisa menulis dengan baik, yang mana kita harus bisa menganalisa soal structure and written expression ini. Terus kemampuan membaca. Membaca ini ternyata porsinya cukup banyak ya, ada 50 soal. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengakses informasi ataupun ilmu kalau kita tidak bisa membaca dengan benar, khususnya teks-teks yang berbahasa Inggris. Sebenarnya yang diuji itu 4 hal tadi: listening, speaking, writing, and reading. Nah, selanjutnya teman-teman, TOEFL ITP ini teman-teman ada 2 jenis sekarang tesnya. Pelaksanaannya, aplikasinya itu, tesnya itu bisa menggunakan kertas, paper, dan bisa online teman-teman ya. Nah, apa perbedaannya teman-teman? Kita lihat di sini. Kalau paper base ya teman-teman. Nah, tentu saja karena dia paper base teman-teman, maka dia itu menggunakan apa? Menggunakan kertas dan pensil teman-teman. Tetapi kalau kita online ini teman-teman ada 2 macam. Ada online yang pertama itu bisa kita mengerjakan tes dari rumah kita. Ada yang online tapi kita bisa mengerjakan di onsite di tempat di Cilax misalnya. Jadi onsite di tempat venue tesnya. Jadi teman-teman, online itu ada 2 sekarang. Kalau sebelumnya online itu cuma online yang bisa kita mengerjakan di rumah, sekarang online kita bisa mengerjakan langsung di Cilax. Jadi kalau kita nggak mau ribet,
nggak mau ribet misalnya mau tesnya, kalau di rumah kan sebenarnya ini khawatir internet ya teman. Internetnya misalnya nanti internet saya atau mati lampu ya, listriknya bagaimana ya, apakah saya ngerjakan di rumah atau langsung ke Chillax saja ya, teman-teman bisa langsung ke Chillax tidak apa-apa. Jadi kita sudah menyediakan lab komputer ya, dan bisa pagi, bisa siang, bisa malam waktunya teman-teman. Jadi silakan dicek waktunya. Jadi sekarang online itu ada yang memang online dari rumah, tapi juga ada yang online teman-teman, atau CBT onsite ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, karena online maka medianya komputer atau laptop dan internet teman-teman yang digunakan, yang dibutuhkan ya. Nah, kelebihan dan kelemahannya apa kita lihat teman-teman ya. Kalau paper tentu saja orang itu preferensinya beda-beda. Ada yang suka paper karena enak bolak-balik langsung gitu ya. Langsung bolak-balik langsung bisa coret-coret di kertasnya gitu ya. Apalagi yang berkacamata mungkin enak yang pakai kertas. Tapi kalau yang muda-muda dan tidak berkacamata kadang lebih suka yang yang suka yang internet atau laptop, tinggal klik 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 gitu-gitu ya. Jadi tergantung preferensi nanti teman-teman yang mana enaknya. Intinya TOEFL itu sekarang sangat fleksibel sekali ya, enak tesnya ya. Nah, kalau paper based dia membutuhkan waktu berapa minggu teman-teman. Jadi biasanya 2 minggu teman-teman ya. 2 minggu, tidak 1 minggu, 2 minggu baru kita tahu skornya berapa. Tetapi teman-teman kalau online itu langsung setelah tes kita langsung tahu skornya. Tes langsung tahu skornya. Ini kasus yang kemarin ketika LPDP yang terakhir itu teman-teman ini langsung membludak di Chillax CBT onsite ini, malam pun ada ya. Dan banyak sampai ada 2 sesi yang berapa ya yang saya lihat itu ya habis ngajarin teman-teman. Jadi karena kenapa? Karena online itu bisa langsung dikasih skornya, dan biasanya LPDP itu sekarang kalau teman-teman ngajar LPDP itu skor yang official itu bisa digunakan sementara gitu loh. Jadi enak, kita bisa strategi kalau nggak lulus saya mau tes lagi besok seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman sekali tes langsung lulus ya. Nah, kalau paper based sekali lagi kalau kita mengerjakan ya pastinya teman-teman karena paper based maka kita mengerjakan di dalam ruangan bersama-sama, dan bermulainya dan berhentinya pun juga bersama-sama teman-teman ya. Tidak bisa langsung meninggalkan ruangan, tetap harus sama-sama masuknya sama-sama keluarnya. Tetapi teman-teman kalau kita internet yang online ya, maka kita langsung kalau sudah selesai listening kita langsung aja pindah ke structure, pindah ke reading. Nah, setelah itu boleh selesai gitu teman-teman ya. Nah, note taking and marking. Nah, boleh nggak kita coret-coret teman-teman? Nah, kalau di dalam TOEFL ATP teman-teman di paper based itu tentu saja boleh menulis atau coret-coret langsung di test papernya. Jadi enaknya ini teman-teman ya, bagi beberapa orang itu enaknya di sini teman-teman. Nah, kalau di online cannot write or mark on the screen. Kita nggak bisa coret-coret screen-nya ya teman-teman. Tapi kita disediakan juga kertas coret-coret teman-teman. Boleh. Biasanya nanti teman-teman diizinkan untuk boleh di sampingnya ada kertas coret-coret, ada kertas kosong untuk mencatat boleh teman-teman. Jadi kalau yang online ini kurang enaknya karena kita nggak bisa nandai-nandai ya. Cuman kalau di paper kita bisa nandai-nandai gitu ya. Sekali lagi tergantung teman-teman. Maaf. Nah, di sini teman-teman minimum peserta saya tahu saya kalau nggak salah benar-benar ya 10 teman-teman. Minimum 10 teman-teman. Minimum 10. Entah yang paper atau penilai itu minimum 10 teman-teman. Jadi saya harusnya tadi diedit ya. Dan sudah konfirmasi lagi, saya sudah tanya tadi ke bagian bagian teknisnya tes ya. Jadi minimum 10 ya. Online atau paper minimum 10 orang nanti jumlah peserta. Dan biayanya teman-teman, kalau paper 625.000, kalau online yang dari rumah itu 625.000 juga sama. Tetapi kalau yang CBT teman-teman, yang nanti teman-teman datang ke venue tesnya, itu nanti biayanya 675.000. Jadi ini kelebihan dan kelemahan atau gambaran tentang TOEFL paper based dan TOEFL online. Sekali lagi tergantung preferensi teman-teman yang mana kira-kira enaknya atau bagaimana kebutuhannya. Nah, baik. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke poin penting ini. Kita poin penting tentang bagaimana sih sebenarnya strategi utama sebelum tes. Jadi teman-teman tadi dikatakan bahwa sekali lagi TOEFL itu adalah alat ukur, alat uji. Menguji apa? Menguji kemampuan bahasa Inggris teman-teman, atau menguji English skill ini teman-teman ya, menguji kemampuan bahasa Inggris. Jadi sekali lagi English skills. Jadi sebelum tes teman-teman ini sangat disarankan memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal basic lah, ya, tahu lah secara umum bahasa Inggris itu seperti apa, teman-teman harus tahu. Harusnya seperti itu, harus minimal tahu seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa nggak misalnya ya saya langsung tes TOEFL gitu ya, langsung tes TOEFL tapi saya tidak memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris, apakah bisa? Bisa-bisa aja sih teman-teman, tapi nanti mungkin jalurnya jalur langit ya, jalur doa, mudah-mudahan lulus ya. Tapi teman-teman sekali lagi harus kita memiliki dasar bahasa Inggris teman-teman ya. Kalau nggak punya dasar agak susah teman-teman ya, minimal tadi tentang struktur atau structure bahasa Inggris, ataupun juga kosakata, vocabulary teman-teman. Kosakata itu mempengaruhi, itu yang pertama. Jadi sekali lagi teman-teman harus minimal mengetahui atau memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris, have basic English skills teman-teman. Itu yang pertama. Setelah kita memiliki, karena tadi ini kan alat ukur bahasa, alat ukur, alat uji bahasa. Jadi kita bagaimana ya, artinya kalau kita banyak yang tidak paham teman-teman, artinya kita sudah bisa mengukur diri, artinya saya harus belajar dong. Nggak bisa dong langsung tes langsung lulus, tetap harus belajar teman-teman. Nah, pastinya karena teman-teman nanti belajar bahasa Inggris itu kemampuan bahasa Inggris teman-teman pasti meningkat, menyesuaikan. Kalau misalnya tadi target 500, berarti kemampuan teman-teman nanti ini 500 sesuai standar tadi, bisa membaca, bisa ya paham lah teman-teman gitu ya, minimal misalnya baca caption di Instagram atau di TikTok atau di YouTube tuh paham, seperti ini maksudnya ya.
Nah, selanjutnya teman-teman apa? Itu harus be familiar with the TOEFL question types. Harus familiar dengan tipe-tipe pertanyaan di dalam TOEFL. Artinya apa? Ya teman-teman harus belajar TOEFL dong. Gitu. Belajar apa nanti teman-teman? Teman-teman bisa mempelajari study TOEFL preparation books, ada Longman, ada Clip, ada juga buku lainnya teman-teman. Tapi yang paling sering digunakan adalah Longman. Longman ini sering digunakan ya, Longman. Ya. Selanjutnya, teman-teman juga sekarang ini sangat marak sekali ya. Ada website, ada YouTube, ada TikTok gitu teman-teman ya, yang bisa teman-teman gunakan jika teman-teman mau belajar mandiri. Nah, kayak seperti malam ini nih, ini kita webinar ya. Ini kita sebenarnya belajar mandiri ya, tapi lebih interaktif atau live gitu ya, karena langsung. Karena kenapa? Kalau kita lihat YouTube atau TikTok, kadang kita terdistraksi yang lain gitu ya teman-teman ya, nggak fokus gitu ya. Tapi kalau punya niat yang kuat, biasanya oke lah. Saya mau alokasikan diri, saya mau belajar TOEFL dari YouTube atau dari TikTok atau dari Instagram dan lain-lainnya ya, atau website ya teman-teman. Websitenya teman-teman bisa langsung aja teman-teman ke sumber TOEFL ITS, cari aja. Jadi ITS ini adalah salah satu lembaga atau institusi yang membawahi TOEFL ITS dicek ya. Nah, setelah teman-teman belajar, maka setelah itu apa? Teman-teman memikirkan tesnya itu, tes ROM-nya apa? Mau pakai paper based atau mau pakai online? Teman-teman berpikirkan ini harus mau pakai apa ya? Saya lebih nyamannya paper atau saya lebih nyamannya online? Ini teman-teman sendiri yang harus memilih, harus menyiapkan. Bukan nanya orang lain, tapi saya prefer yang mana ya? Paper atau online? Paper atau online gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang penting teman-teman, yaitu find the best test schedule based on your activities. Jadi, memilih jadwal yang terbaik sesuai dengan aktivitas teman-teman. Jadi, nggak bisa kalau teman-teman misalnya carilah waktu yang memang hari itu adalah untuk tes. Jangan sambil nyambi-nyambi, misalnya nanti setelah jam 12 saya mau ada ujian skripsi, ada sidang. Jangan pilih waktu tes ketika mendekati sidang atau sebelum sidang, jangan teman-teman. Jadi memang carilah hari yang dimana teman-teman itu free, tidak memikirkan apapun, fokus kepada tesnya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, cari waktu yang terbaik, ini penting sekali teman-teman. Jangan cuma langsung tes-tes aja. Jadi memang kita berstrategi teman-teman ya, mulai dari persiapan, belajarnya, memilih tipe tesnya, jadwal yang terbaiknya. Mungkin teman-teman, nah ini kan yang bisa mengukur teman-teman ini kan diri kita sendiri ya. Nah, jadi apakah kita ini bisa atau mampu atau mengetahui banyak tentang bahasa Inggris, ini kita sendiri yang tahu. Kalau memang teman-teman berangkatnya dari zero, dari nol, apakah bisa langsung ikut kursus TOEFL? Bisa sekali teman-teman, karena di dalam TOEFL itu ada dua macam sebenarnya. Ada TOEFL preparation yang itu yang sifatnya adalah beginner, ada yang nanti levelnya advance atau disebut dengan below sama upper teman-teman. Jadi persiapan TOEFL itu kalau kita misalnya ngejar target skor 500-an, itu kita bisa coba yang TOEFL beginner atau TOEFL below tadi teman-teman. Ini yang skor 500-an, 450 sampai 500. Kalau misalnya di atas 500 teman-teman, ini nanti ada namanya apa? TOEFL preparation yang namanya TOEFL intermediate atau upper ya, yang lebih tinggi. Jadi ada dua tipe sebenarnya. Ya, jadi nanti kita kalau di kelas itu menyediakan hal ini. Jadi kalau dia peserta orang yang ingin tes ini tidak memiliki basic sama sekali, dia bisa memilih TOEFL preparation yang itu yang below. Ya, bisa yang saya alami atau yang selama ini saya mengajar TOEFL itu teman-teman yang dari nol ataupun yang sudah memiliki basic ini, wah sesuai target, rata-rata sesuai target ya. Kalau 1 dibanding 10 mungkin lah ada 8 orang yang lulus, 2 masih, ya itu harus berjumlah gitu. Yang terakhir teman-teman tentang strategi sebelum kita tes ini apa? Have a strong niat to keep studying until you reach your target score. Memiliki niat yang kuat untuk belajar hingga mencapai skor target. Jadi ini penting sekali teman-teman. Jadi ada orang yang nggak niat, cuman langsung ingin saya langsung skornya sekian, tapi dia nggak ada niat, cuman ada keinginan, nggak ada niat, inginnya TOEFL saya 500 atau 550, tetapi nggak ada niat untuk belajar teman-teman. Ini nggak bisa. Jadi memang itu harus belajar, kita harus belajar teman-teman. Dan rata-rata teman-teman, selama saya mengajar TOEFL ya, orang yang kursus TOEFL atau ikut TOEFL preparation, mereka itu rata-rata jarang tidak masuk dan mereka on time. Seperti malam ini nih, kalau saya lihat orang-orang yang tertarik atau yang belajar TOEFL teman-teman, mereka datangnya tepat waktu semua. Ini kita tepat waktu semua. Kalau nggak cuma 10 menitan tadi ya, jam 7.40 kita sudah 50 orang lebih teman-teman. Jadi insya Allah ya, kita adalah termasuk orang-orang yang niatnya kuat untuk belajar hingga skor kita sesuai target. Amin. Pasti bisa. Nah inilah yang harus teman-teman perhatikan. Nah selanjutnya teman-teman, bagaimana ketika kita mengerjakan tes strategis when working on the test teman-teman? Ini yang pertama adalah be confident. Harus percaya diri teman-teman. It's okay, percaya diri. Jadi ya kita lah yang menyemangati diri dia sendiri, yang menyemangati diri kita sendiri itu ya kita gitu. Startnya di diri kita sendiri. Kalau kita punya penyemangat, alhamdulillah. Siapa nih? Istri gitu ya, atau pacar gitu ya, atau ibu orang tua gitu. Bu, misalnya malam ini besok Bu 5 hari lagi saya mau tes TOEFL, mohon doanya Ibu. Ini kan bagian dari menyemangati diri kita, minta penyemangat dari orang tua ya. Dulu teman-teman ya, saya adalah termasuk pejuang TOEFL teman-teman. Saya bisa mencapai target 500 setelah belajar kurang lebih teman-teman, bukan belajar kurang lebih ya, maksudnya tes kurang lebih sampai lebih 10 kali. Dan waktu itu saya belajarnya mandiri, tidak ikut kursus teman-teman.
karena dulu susah ya akses untuk kursus itu, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang teman-teman mau kursus online offline tuh enak, dulu tuh agak susah mencari info kursusannya. Saya bisa mencapai target 500 setelah berkali-kali tes dan setelah berkali-kali saya belajar modul Longman. Jadi modulnya itu Longman itu untuk Longman itu. Jadi apa ya? Saya sampai hafal loh teman-teman, halaman berapa gitu. Oh, nanti itu subject agreement startnya itu di halaman sekian. Kayak orang baca, kayak orang hafid Quran itu loh. Karena saya sering membaca buku Longman sampai ngelotok itu teman-teman. Jadi walaupun sudah saya mengerjakan latihan-latihannya, saya buka lagi, saya baca ulang-ulang. Pokoknya mengulang lagi, mengulang dan mengulang. Repetition makes perfect. Ini seperti itu. Jadi mengulang-ulang buat kita sempurna ya. Nah, selanjutnya teman apa? Keep your focus. Harus fokus ketika kita mengerjakan teman-teman. Jadi harus berusaha untuk fokus ya. Jangan mudah terdistraksi. Tapi kadang ini kalau saya pengalaman gitu, kalau ikut paper base itu kan saya lebih mudah terdistraksi teman. Saya mendengar orang batuk, mendengar suara sepatu, dedek apalah, suara gitu di dalam ruangan, saya mudah terdistraksi gitu. Atau misalnya suara jarum jam itu saya mudah terdistraksi teman-teman. Kalau saya ya, saya prefer yang ngerjakan online kalau saya, lebih nyaman karena di ruangan sendiri saya fokus melihat laptop, menggunakan headset saya, teman-teman, enak itu. Ya, bagi saya. Jadi carilah teman-teman cara-cara yang mana yang kira-kira teman-teman bisa fokus. Dan don't panic when you meet a difficult question. Jangan panik teman-teman kalau ketemu pertanyaan yang sulit. Kalau ketemu pertanyaan sulit langsung gimana? Skip directly to the question if it is difficult. Jadi teman-teman kalau susah, ya udah langsung aja kita ke soal selanjutnya teman-teman ya. Untuk mencapai skor 500 teman-teman, kita itu butuh jawaban benar kurang lebih 60 sampai 70%. Atau teman-teman kalau 120 soal, kita harus benar, intinya 120 80 soal teman-teman, kita harus benar. 80 soal kita harus benar ya. Kurang lebih 80 soal harus benar kalau untuk mencapai target skor 500-an ya. Jadi intinya apa? Sekali lagi ketenangan ya. Kita mencari ketenangan, kenyamanan yang kira-kira nanti kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah, itu strategi teman-teman sebelum dan ketika kita mengerjakan tes. Lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang teman-teman saya akan fokus satu persatu nih sambil lalu kira-kira poin penting apa sih yang harus kita perhatikan nih. Listening tadi kan TOEFL itu terjadi listening, structure and method expression, kemudian reading satu persatu kita coba cek teman-teman bagaimana sih langkah-langkahnya atau apa sih yang sebenarnya harus kita perhatikan. Jadi sebelum tes sudah saya kasih tahu apa yang penting, pas ngerjain sudah ya. Nah, sekarang detail lagi teman-teman, per part ini kita coba cek satu persatu detailnya seperti apa sih, atau bagaimana sih, atau langkah apa sih yang harus kita persiapkan, atau bagaimana sih cara mengerjakannya ya teman-teman. Yuk kita cek satu persatu, kita mulai dari listening section. Nah, the duration of this section is about 30 minutes teman-teman. Waktunya kalau listening itu 35 menit, dan topik yang diujikan di bagian ini adalah apa teman-teman, yaitu tentang kehidupan umum atau kehidupan akademik. Jadi general or academic life teman-teman. Seperti itu. Ini adalah apa? Topik yang diujikan di dalam TOEFL. Listeningnya ya. Nah, listening itu ada 3 bagian, ada listening part A, ada part B, ada part C teman-teman. Part A itu terdiri dari 30 short conversation, ada 30 percakapan pendek, ada 2 orang berbicara, setelah itu ada pertanyaan. Terus listening part B teman-teman ada 2 long conversation, 2 percakapan panjang. 2 percakapan panjang, ada 2 orang berbicara panjang lebar, setelah itu diikuti pertanyaan-pertanyaan. Karena ada 2 long conversation teman-teman di sini, karena ada 2, berarti ini kalau masing-masing recording itu 4 soal, berarti nanti ini ada 8 soal teman-teman, karena recordingnya 2 itu. Kalau part C, talks ini teman-teman ada 1 orang berbicara panjang lebar, nanti setelah itu diikuti pertanyaan. Nah, karena ada 3 berarti nanti jumlah soalnya 12, ini 30 total 50 soal. Waktunya berapa? 30 menit. Nah, listening ini teman-teman kalau misalnya dia beginner atau pemula bahasa Inggris teman-teman, ini kadang agak susah untuk mengerjakannya ya. Tapi it's okay, bisa lama bisa. Tapi pastinya agak susah ya kalau kita memang jarang terpapar bahasa Inggris. Tapi kalau kita sering terpapar bahasa Inggris teman-teman, kita akan mudah. Pasti bisa, saya kira pasti bisa. Caranya bagaimana? Ya tadi, misalnya mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Kita mulai dari yang sederhana aja. Mendengarkan mencoba lihat TikTok ataupun ya YouTube ya teman-teman, Instagram yang berbahasa Inggris. Banyak kok teman-teman ya. Nanti dicek-cek teman-teman, bisa banyak resource sekarang untuk latihan atau praktis mendengarkan ini ya. Kita cek sekarang teman-teman bagaimana kemudian untuk menjawab listening part A teman-teman. Yang pertama adalah fokus on the second line, fokus kepada orang yang kedua yang berbicara yang pertama. Jadi di part A ini karena ada 2 orang berbicara panjang lebar, maka kita fokus kepada orang yang kedua. Nah, setelah itu teman-teman apa? Keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the conversation. Jadi diperhatikan teman-teman apa? Bahwasanya jawaban yang benar itu adalah restatement. Dari apa? Dari kata kunci atau dari ide dari second line percakapan itu. Jadi apa itu restatement? Restatement itu adalah kata-katanya berbeda, maknanya sama atau kata-katanya tapi kata-katanya berbeda atau sinonimnya ya. Nah, teman-teman, pertanyaan di dalam TOEFL semuanya ya, tidak hanya di listening ya teman-teman, itu progresnya biasanya dari easy to difficult, dari mudah ke susah. Jadi soal awal-awal itu pasti mudah, soal akhirnya itu pasti sulit, pasti seperti susah. Jadi apa artinya ketika teman-teman mengerjakan soal awal-awal ini harus bisa dapat banyak poin, tapi kalau kayaknya agak susah, it's okay, itu normal karena itu biasanya memang levelnya sulit. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Answer each question even if you are not sure of the correct response. Jawablah masing-masing pertanyaan walaupun nggak yakin. Nah, walaupun nggak yakin tetap harus jawab dong. Tapi teman-teman ada nih lagi, ini penting, you may highlight this teman-teman apa? Choose the answer that sound most different from what you heard. Teman-teman. Jadi from what you heard di sini apa? Pilihlah jawaban yang suaranya paling berbeda dari apa yang Anda dengarkan, teman-teman. Jadi di sini kalau nanti suaranya di pilihan jawaban itu suaranya mirip dengan apa yang kita dengarkan, itu jangan pilih itu biasanya salah. Carilah yang suaranya itu paling berbeda dengan apa yang kita dengarkan. Terus
Selanjutnya apa? Never choose an answer because it sounds like what you heard in the conversation, teman-teman. Jangan pernah memilih jawaban karena suaranya sama dengan apa yang di dalam percakapan. Jadi teman-teman, jangan memilih jawaban karena suaranya mirip atau sama sebagaimana apa yang kita dengar di dalam percakapan. Contohnya seperti apa? Yuk kita lihat misalnya, teman-teman. Kita lihat ya. Example this one. Nah, kita cek. Nomor 1 misalnya, the dance was fun. It was a good time to dance. She thinks the man is such a good dancer. The night is the last time to dance, teman-teman. Baik. Akan saya putar audionya, teman-teman coba tulis di chat box, kira-kira dia bilang apa second line-nya ya. Kira-kira second line-nya dia bilang apa, teman-teman. Kira-kira second line-nya bilang apa ya. Kita lihat ya, kita dengarkan teman-teman. Sebentar, kita lihat audionya. Please wait teman-teman. I need. Oke, apakah ini jelas teman-teman? Karena saya harus ambil putar audio. Oke, putar audionya teman-teman. Number 1 misalnya ya sekarang ya. Kita dengarkan teman-teman. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the last line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Coba teman-teman, tolong ditulis apa katanya, second line-nya bilang apa. Dan jawabannya A, ya benar, tapi dia bilang apa? Sekali lagi. Oke, dia bilang apa? Coba. Bilang apa dia? Sekali lagi teman-teman. Dia bilang apa? Second line-nya. And then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the last line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Oke, dia bilang apa? Kita lihat siapa yang nulis. Ya, Mbak Siti Nuhriati. We had such a good time. Ya, benar, Mbak. Benar, Mbak. We had such a good time. Second line-nya atau orang yang kedua bilang seperti itu, teman-teman. Coba kita cek nih misalnya. We had such a good time. We had, ada kata good time, ada good dancer, ada last time. Coba teman-teman, suaranya sama nggak secara suara? B, C, D secara suara sama. Maka jangan kita memilih jawaban yang suaranya mirip, teman-teman. Maka jawabannya apa? The dance was fun. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Jadi, kesimpulannya apa? Jangan memilih jawaban karena suaranya sama dengan apa yang kita dengarkan. Jadi, kalau kita misalnya nggak paham sama sekali, kita bisa menggunakan strategi ini. Intinya, carilah jawaban yang suaranya paling berbeda dengan apa yang kita dengarkan. Number 2. Coba, sekali lagi, teman-teman, nomor 2, dia bilang apa? Nomor 2, dia bilang apa? Dia bilang apa? Coba. Dia bilang apa? 2. Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Silakan ditulis di chat box, dia bilang apa? Nomor 2. Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Ya. Dia bilang apa, teman-teman? I need. Kita cek. Oh, Mbak Siti lagi. Dia bilang, I need about 30 minutes. Oke, good. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita cek di sini, diperhatikan 30 minutes. A dan D mirip, teman-teman ya. I need, ada kata needs, she needs. Jadi, secara suara, A, C, dan D ternyata teman-teman itu mirip dengan apa yang di dalam recording, apa yang diciptakan dalam recording. Ternyata apa yang benar jawabannya yaitu yang B. She will be ready in half hour. I need about 30 minutes. Ya, itu poin ketika atau cara strategi di dalam listening part A. Caranya seperti itu. Baik, kita lanjut teman-teman. Ya, karena kita emang singkat teman-teman latihan-latihannya. Nah, dan saya langsung menunjukkan poin-poinnya ya. Seperti apa. Baik, kita lanjut lagi teman-teman sekarang listening part B and part C. Bagaimana listening part B and part C, teman-teman, cara menjawabnya ini sama, mirip. Karena cuman yang berbeda adalah tipe recordingnya, tipe soalnya ya, bahan materi soalnya. Kalau part B itu adalah tadi long conversation, percakapan panjang, tapi kalau C ini adalah long talk, satu orang berbicara panjang lebar, teman-teman. Nah, maka cara menjawabnya, teman-teman, yang pertama adalah apa? Preview the answers to the listening part B or question. Yang pertama adalah apa? Mempreview jawaban dari listening part B atau part C ini, teman-teman. Selanjutnya apa? Listen carefully to the first line of the conversation. Jadi setelah kita mempreview jawabannya, menebak-nebak kira-kira nanti pertanyaannya apa, maka kita apa? Mendengarkan dengan hati-hati percakapan awal-awal. Kenapa, teman-teman? Karena itu sering ditanyakan. Misalnya pertanyaannya, what is the conversation about, misalnya. Itu percakapan tentang apa, atau what is the talk about, atau mungkin kira-kira talk-nya itu tentang apa. Jadi pasti ditanya, temanya itu seperti apa ditanya. Sekali lagi, the question generally progress from easy to difficult. Pertanyaannya, progresnya dari apa? Dari mudah ke sulit, teman-teman. Nah, ini penting, teman-teman bisa highlight. Detailed questions are generally answered in order in the conversation, ya. And the answer often sound the same as what is said on the recording. Pertanyaan detail biasanya dijawab secara berurutan di dalam percakapan, dan jawabannya seringkali sama dengan apa yang kita dengar di dalam bacaan. Jadi teman-teman, kalau yang part E itu kita jangan memilih jawaban karena suaranya sama, karena kalau suaranya sama itu biasanya salah. Tapi kalau part B dan part C ini, teman-teman, kita memilih jawaban yang suaranya sama dengan apa yang kita dengarkan. Oh, tadi saya mendengar kata 30, mendengarkan kata go, misalnya. Oh, itu pasti jawabannya itu biasanya. Selanjutnya apa?
Conclude about who, what, where, why, and how in the recording. Menyimpulkan siapa yang berbicara atau apa yang dibicarakan, di mana percakapan itu terjadi, kenapa itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi, atau apa yang terjadi. Intinya, bisa menyimpulkan ini dalam percakapan atau di dalam recording itu, ya, di dalam recording yang cukup panjang ini. Jadi sekali lagi teman-teman, tadi jawabannya nanti berurutan, teman-teman. Kalau nomor 1 di awal-awal, 2 di tengah, 3 di tengah, 4 di akhir, teman-teman. Terus selanjutnya apa, menyimpulkan siapa, di mana, kenapa, intinya apa yang terjadi dalam percakapan atau di dalam recordingnya, teman-teman. Nah, bagaimana contohnya kita praktikkan, teman-teman? Misalnya sekarang kita cek teman-teman di sini, contoh example part B, ya. Ini sama sekali lagi, part B dan part C sama, teman-teman. Kita mungkin hanya mempraktikkan part B, ya. Nah, maka yang pertama kita apa, teman-teman? Mempreview tadi pilihan jawabannya. Kalau ada waktu kan nanti kan ada ini, teman-teman, kan ada apa itu? Directionnya, listening part B, in this section you will hear report bla 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 bla. Maka teman-teman, kita di sini apa? Sekarang mempreview kira-kira pertanyaannya apa. Oke. Atau mungkin sekarang 1, 2, 3, 4 kira-kira topik percakapannya, recordingnya ini tentang apa kira-kira, teman-teman? Topiknya apa, teman-teman? Ini ada idea, teman-teman, please. Kira-kira pertanyaannya apa? Kalau 5W1H apa pertanyaannya kira-kira? Oke, ada yang udah menjawab di chat. Oke, what is the main talk? Oh, what? Oh ya, benar. Jadi mungkin ini topiknya adalah pertanyaannya apa mungkin ya. Oke, good. Kalau nomor 2 teman-teman, ini pertanyaannya apa? Nomor 2. 5W1H apa ini kira-kira, teman-teman? How much? How much? How. Oke, baik. Berapa ya, Mbak ya? Good. Kalau nomor 3 pertanyaannya apa kira-kira, teman-teman? Apa ini? Kayak ini pertanyaan verb ya, pekerjaannya, kayak aktivitas gitu ya. Apa ini kira-kira? Mungkin where? Mungkin nomor 3 ini what happened, apa yang terjadi. Kalau nomor 4 teman-teman apa kira-kira? Ini juga verb, mengumpulkan tugas, berkunjung ke profesor, pergi ke kelas, berbicara dengan teman. Nah, ini juga mungkin apa ya? What should do. What should do. Oke, atau what to do, apa yang harus dilakukan ya, teman-teman ya. Baik, setelah teman-teman, kalau teman-teman bisa menebak kira-kira pertanyaannya apa, ini akan mudah untuk menjawab. Ya. Jadi strateginya seperti ini. Jadi harus apa, teman-teman? Harus bisa menebak-nebak kira-kira pertanyaannya apa. Baik, sekarang kita lihat audionya, kita mendengarkan audionya, teman-teman. Oke. Exercise 9. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as 2 students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions, too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How much are they supposed to read? Number 3. What part of the assignment is unclear? Number 4. What will they probably do next? Oke, baik teman-teman. Nah, nomor 1 tadi pertanyaannya tugasnya apa, tentang apa? Jadi tentang what the assignment is. Oke, A jawabannya benar. Nomor 2, berapa chapter? Ternyata hanya the 6th chapter, hanya bab yang ke-6. Terus yang ketiga apa yang mereka unclear, apa yang nggak jelas, teman-teman? Whether apa, teman-teman? Yang B, apakah mereka harus menjawab pertanyaannya ya, teman-teman ya. Terus nomor 4 apa, teman-teman? Talk to a classmate. Jadi A, D, B, D. Kita lihat. A, D, B, D. Setelah 26. A, D, B, D. Oh, banyak. Yang benar, teman-teman. A, D, B, D. A, D, B, D. A, D, B, D. Iya, yang benar nih. Good, nice, teman-teman. Bisa ya, teman-teman ya? Bisa. Good, nice, good job. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Good, nice. Nah, untuk part C, teman-teman, saya skip latihannya. Jadi sebenarnya sama seperti tadi langkah-langkahnya. Jadi nanti teman-teman apa? Yaitu kita itu bagaimana kita mempreview pilihan jawabannya, terus menebak-nebak kira-kira pertanyaannya apa. Setelah itu apa, teman-teman? Kita mendengarkan recording, fokus kepada recording awal-awal, bagian awal-awal untuk menebak kira-kira topiknya apa. Setelah itu kita tadi berurutan ya. Nomor 1, 2, 3, 4 yaitu berurutan, teman-teman, cara menjawabnya, dan kita memilih jawaban karena suaranya sama. Ya, lanjut lagi. Sekarang apa, teman-teman? Structure and written expression. Nah, the duration of this section is 25 minutes, teman-teman. Waktunya 25 menit. Dan jumlah soalnya ada berapa? Ada 40 soal. Ternyata ada 40 soal. Yang pertama, bagian pertama namanya structure, ada 15 soal. This section consists of 15 sentences in which part of the sentence has been replaced with the blank. The sentence is followed by 4 answer choices. You must choose the answer that complete sentence in a grammatically correct way. Jadi di sini apa? Ada 15 kalimat, nanti ada bagian yang kosong dan kita diminta untuk melengkapi kalimat ini. Kira-kira nanti apa jawabannya itu berdasarkan apa? Secara grammatical, secara strukturnya bagaimana? Apa ini yang hilang? Apa yang perlu kita lengkapi? Nah, pattern expression ini, teman-teman, apa? Ini nanti terdiri dari 25 kalimat. 25 kalimat nanti ada kata-kata yang bergaris bawah dan kita diminta untuk mencari kesalahan. Diminta mencari yang salah, teman-teman ya. Kalau di dalam dunia nyata kita mudah mencari kesalahan. Dalam TOEFL kita susah mencari kesalahan ya. Baik, teman-teman. Jadi
Di sini teman-teman apa? 25 kalimat ini, 25 soal ini kita harus mencari kata atau kelompok kata yang salah, teman-teman. Di sini kita itu apa? Diuji. Jadi kalau structure ini sesuai namanya struktur. Jadi memang bagaimana struktur kalimat yang benar, teman-teman. Tetapi kalau written expression ini teman-teman apa? Ini bagaimana penggunaan kata yang benar. Jadi lebih seperti itu. Apakah kata-kata yang di garis bawahi itu sudah benar penggunaannya, gitu teman-teman ya. Di sini enak gak? Ada orang yang suka mengerjakan structure. Sebenarnya begini teman-teman ya, kalau saya amati ya. Seandainya mungkin structure ini waktunya adalah 50 menit, saya yakin banyak teman-teman yang dia itu bisa mengerjakan dengan benar. Tapi karena waktunya 40 soal, waktunya 25 menit, cukup singkat. Jadi masalahnya di situ teman-teman. Jadi bukan nggak bisa mengerjakan, jadi karena waktunya sangat singkat sekali. 25 menit 40 soal. Seandainya lebih banyak lagi waktunya, teman-teman saya yakin bisa menjadi dengan benar. Jadi biasanya kita bertahap teman-teman ya. Setelah kita banyak mengetahui pengetahuan tentang structure ya. Setelah kita bisa memahami, ini nanti kita harus bagaimana bisa mengerjakan dengan cepat. Setelah kita bisa memahami cara atau kita tahu alasannya kenapa jawabannya begini, kenapa jawabannya begitu, setelah itu kita harus bisa mengerjakan dengan cepat ya. Yang mana kita bisa latih ini dengan latihan-latihan teman-teman. Yuk kita cek satu persatu. Kita mulai dari structure. Bagaimana structure teman-teman? Yang pertama adalah kita fokus ke 15 soal pertama ya. Maka yang pertama adalah first study the sentence. Maka kita harus meneliti atau memahami analisa kalimatnya teman-teman. Your purpose is to determine what is needed to complete the sentence correctly teman-teman. Jadi tujuan dari tes ini atau bagian structure ini adalah untuk apa? Kita itu diminta untuk menentukan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kalimat ini dengan benar. Nah, setelah itu teman-teman bagaimana? Then study each answer based on how it complete the sentence, teman-teman. Setelah kita melihat kalimatnya, kita coba memperhatikan jawabannya. Kira-kira apa jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat tersebut, teman-teman. Do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answer, teman-teman. Jangan pernah mengeliminasi atau mengeliminasi jawaban yang tidak benar hanya melihat jawabannya. Nah, sebenarnya teman-teman, in this part, you need to understand type of sentences in English to easily analyze the sentence. Jadi, sebenarnya teman-teman di sini itu kita itu harus memahami tipe-tipe kalimat di dalam bahasa Inggris agar kita bisa mudah menganalisa kalimat yang diujikan tadi, teman-teman. Jadi memang sebenarnya ada tipe-tipe kalimat, teman-teman. Harus paham ini. Ya. Jadi teman-teman kalau tidak paham tentang tipe-tipe kalimat di dalam bahasa Inggris itu tentu akan bingung ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mempelajari buku Longman ya, yang paling common itu ya, buku Sakti kita itu teman-teman. Itu biasanya apa? Kalau kita perhatikan, kita simpulkan, itu sebenarnya skill 1 sampai skill 19 teman-teman, itu adalah tentang tipe-tipe kalimat. Ya. Atau skill 1 sampai skill 10 kalau di dalam TOEFL yang dia itu beginner, itu adalah tentang tipe-tipe kalimat teman-teman. Tentang tipe-tipe kalimatnya. Jadi secara tidak langsung ketika kita belajar TOEFL itu kita itu kayak memang belajar benang merahnya bahasa Inggris, inti bahasa Inggris, begitu teman-teman ya. Jadi the core of English kita bisa lihat di TOEFL ya. Nah, contoh misalnya tadi katanya apa teman harus memahami tipe-tipe kalimat. Jadi kita harus memastikan kalimat ini benar atau tidak. Misalnya apa yang disebut kalimat dalam bahasa Inggris itu kalimat yang benar harus ada subjek, ada verb-nya. Ya, coba raise your hand. Kira-kira nomor 1 siapa yang mau menjawab dan menganalisa? Raise your hand please. Mas Davin, please Mas Davin. Ya, number 1. Mas Dinging. Please read. The phone was ringing continuously for hours. Which one is the verb, Mas? Verbnya yang mana, Mas? Verbnya ringing. Was ringing. Was ringing, sorry. Subjeknya ada? Subjeknya the phone. Nah, subjeknya ternyata nggak ada ya, Mas ya. Jadi kenapa jawabannya the phone? Karena tadi subjeknya nggak ada. Ya. Kenapa the bells salah, Mas? The bells. Why? Salah. It is plural. Iya, karena ada S-nya. Jadi teman-teman, jadi kita untuk bisa menjawab ini tentu saja harus tahu alasannya. Jadi ternyata kenapa? Yaitu di sini subjeknya yang hilang. Ini adalah kalimat apa teman-teman kalau kita analisa? Ini adalah kalimat tunggal. Ini adalah simple sentence. Masih ingat teman-teman kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia? Kalimat yang subjek 1, verbnya 1. Oh, ternyata ini simple sentence. Yang hilang cuma subjeknya. Tetapi number 2, please raise your hand selain Mas Davin. Mbak Ainon, please. Good, nice. Mbak Ainon, number 2. After the student Oke, baca dulu. Arrive at the library. After the student arrived at the library, he started to work immediately. Oke, baik Mbak. Kita cek dulu ya Mbak ya. Kita analisa. Ini verbnya ada pada kata apa saja Mbak? Arrived and started. And started. Oke, baik kita cek. Verbnya started yang mana Mbak? Verbnya subjeknya ya? Yes, He. subjeknya started adalah yang mana? Adalah he. Subjeknya arrive yang mana Mbak? Hilang. Ada 2 subjek, ada 2 verb. Boleh nggak Mbak? Harus ada apa? Harus ada konektor atau Ternyata conjunction. di depan apa? Conjunction-nya atau konektornya nggak ada. Jadi ini butuh apa Mbak? Butuh konektor dan subjek. Sehingga jawabannya apa? After the student. Nah, ini teman-teman kalau kita analisa, ternyata teman-teman ini adalah apa? Ini adalah complex sentence. Ya nggak? Complex sentence atau kalimat berjemuk bertingkat. Masih ingat teman-teman dalam bahasa Indonesia apa itu kalimat berjemuk bertingkat? Do you remember? Berjemuk bertingkat dalam bahasa Indonesia. 2 verb. Nah, ada yang paling enak, masih ingat nggak? Ada induk, ada anak. Anak kalimat, induk kalimat. Masih ingat nggak Mas? Nah, ternyata kalimat kompleks itu adalah kalimat yang minimal ada 1 induk, minimal ada 1 anak. Mas. Ternyata induknya yang mana? Induknya adalah yang he started. Ini induknya, Mas. Intinya adalah he started. Anaknya, ketika diawali oleh kata hubung ini namanya anak. Anak ini apa fungsinya? Penjelas, Mas. Jadi anak kalimat itu adalah penjelasnya. Jadi ini adalah penjelasnya, Mas. Penandanya apa? Ada konektornya. Mas. Ada itu, ada seperti ini. Nah, jadi ini adalah apa?
adalah complex sentence. Jadi kalau kita paham konsep ini, kita akan lebih mudah loh teman-teman mengerjakan soal TOEFL, akan lebih cepat. Jadi memang harus memahami konsep ini. Kalau kita nggak paham konsepnya, nanti kita agak bingung. Nggak bisa kita, ya tadi, untuk bisa menjawab tentu saja kita harus tahu ilmunya ya teman-teman ya. Nah, good, nice, good job. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus tadi tahu tipe-tipe kalimat. Selanjutnya apa written expression teman-teman? Written expression ini yang pertama apa? Kita bisa langsung look at the underlined words or groups of words to find which one is correct. Kita bisa melihat sekelompok kata, ya kata-kata yang digarisbawahi atau sekelompok kata untuk mencari yang mana yang salah. Mencari yang salah itu, mencari yang benar, jadi yang salah. Nah, if you are unable to find the error by looking only at the four underlined words, you need to read the complete sentence. Jadi kalau kita nanti nggak bisa mencari yang salah, maka kita harus membaca kalimatnya secara lengkap, harus secara utuh. Kalau saya suka yang membaca kalimat secara utuh, kita analisa satu persatu. Kalau saya seperti itu, teman. Kalau ketika mengajar, saya seperti tadi. Mana verbnya, mana subjeknya, mana verbnya, mana subjeknya, seperti itu, teman-teman. Nah, ternyata, teman-teman, in this part, you need to understand the use of parts of speech in English to easily analyze the errors. Jadi, untuk kita bisa menganalisa soal-soal ini, kita itu sebenarnya apa? Harus bisa mengetahui penggunaan kelas kata. Atau disebut part of speech. Kelas kata itu ya tadi, kalau verb yang benar seperti apa, noun yang benar seperti apa, pronoun yang benar seperti apa, adverb yang benar seperti apa, adjektif yang benar seperti apa, seperti itu caranya. Ya, harus tahu apa sekali lagi, harus tahu penggunaannya. Contohnya seperti apa? Misalnya, ya kita coba cek sama-sama teman-teman. Misalnya, siapa yang mau coba selain Mas David tadi ada siapa lagi? Please. Mau nyoba? Raise your hand please. Number 1 kita coba analisa. Mas Arif Budiman, good, nice. Please Mas Arif. Yang nomor 1 ya Pak? Yes, ya. Coba ya Pak ya. Oke, please, ya. Oke, yang nomor 1 langsung jawab atau gimana Pak? Baca dulu. Coal. Ya. Coal are actually the remains of very ancient wood. Verbnya yang mana Mas Arif? Verbnya Pak ya? Oke. The remains. Agak ragu juga. Nggak apa-apa, please. Coba Nggak apa. ya. Oke. Ini yang or ini melakukan ya? Benar. Ini benar-benar ini verbnya. Ya Pak ya. Subjeknya, Subjeknya coal. pertanyaannya, call ini singular atau plural? Singular Pak. Kalau begitu are benar nggak? Salah Pak. Berarti yang salah are harusnya apa? Is. Nah, jadi apa Mas? Kita harus bisa tadi verbnya ya Mas. Oh, verbnya mana, subjeknya mana gitu ternyata ya. Oh iya siapa? Nah, jadi ini penggunaan verb yang benar. Oh, ternyata kalau subjeknya tunggal maka verbnya harus tunggal. Ini kan penggunaan verb ya Mas ya. Iya Pak. Oke, good. Jadi seperti itu teman-teman ternyata. Jadi ini yang paling sering adalah ini. Subjeknya tunggal, verbnya tunggal, subjeknya jamak, maka verbnya juga harus jamak. Good job, nice Mas Arif. Terima kasih Pak. Tapi tadi ragu ya verbnya yang mana gitu ya. Iya, karena ada remains ini kan. Ini ternyata the remains, Mas. Iya. Oke. Oh iya, ada the-nya Pak ya. Ada the-nya ternyata. Oke. Nah, good. Lanjut lagi. Ya, thank you Mas. Siapa lagi teman-teman yang mau coba? Please raise your hands. Ya, siapa lagi? Please. Oh, oke. Labaika Noreligina. Ya, silakan, Mbak. Labaika. Ya, please. Number 2. Okay. The normally force of gravity at the Earth's surface is called 1G. Ya, verbnya yang mana, Mbak? Verbnya yang is called. Is called. Subjeknya? Subjeknya yang gravity. No. Ini. Subjek itu adalah kata benda yang tidak diawali oleh apapun. Ternyata the normally force. Yes, benar ya? Nah, pertanyaannya sekarang, force ini tunggal atau jamak, Mbak? Gimana Pak? Mohon maaf. Force ini tunggal atau jamak? Subjeknya ini tunggal atau jamak? Jamak. Tunggal, karena nggak ada S-nya. Oh iya, verbnya juga tunggal nggak, Mbak? Tunggal. Ya, tunggal. Berarti subjek verbnya sudah benar, nggak ada masalah, ya kan? Iya. Oke. Berarti yang salah yang mana kira-kira, Mbak? Kalau kita cek. Yang A, normally. Kenapa salah normally? Karena itu untuk jamak. Bukan. Harusnya normal. Harusnya normal. Karena force ini kan kata benda ya. Ini kan noun, ini kata benda. Kata benda itu diawali oleh adjektif, kata sifat, bukan adverb. Jadi ini li-nya harusnya dihapus, Mbak. The normal force. Jadi teman-teman, misalnya apa? Ada kata seperti new car. Oke. Boleh nggak saya tulis new car? Kan nggak boleh teman-teman. Jadi kalau ada kata benda, maka dia itu diawali oleh apa? Oleh adjektif. Jadi penggunaan seperti ini teman-teman sebenarnya harus kita pahami. Ya, nah, good job. Nice. Kita lanjut lagi teman-teman. Masalah sangat singkat sekali waktunya ya, terasa ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan ke reading. Okay, the third section of the TOEFL test is the reading comprehension section. This section consists of 50 questions. You have 50 minutes to complete the 50 questions in this section. In this part, you will be given reading passages and you will be asked to type a question about the reading passages. Jadi, di dalam bagian yang ketiga ini sekarang, itu kita akan ketemu dengan yang namanya soal reading, teman-teman, reading comprehension ya, reading di sini. Nah, di sini teman-teman terdiri dari berapa soal? 50 soal dan waktunya adalah 55 menit teman-teman. Dan ternyata secara umum ada 2 tipe pertanyaan. Ada yang pertama pertanyaan reading comprehension question, yang kedua adalah vocabulary question. Jadi di dalam reading ini sebenarnya ada 2 tipe pertanyaan. Yang pertama adalah reading comprehension question, pertanyaan tentang bacaan.
Jadi informasi detail dalam bacaan ditanya, ya informasi detail di dalam bacaan. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Vocabulary question, pertanyaan kosakata. Teman-teman kalau cek lagi, yang bagi yang pernah tes TOEFL. Nah, pertanyaan ini kan tadi ada 50 questionnya. Jadi biasanya kan satu teks 10 soal. Biasanya seperti itu. Teman-teman kalau perhatikan, dalam satu teks itu nanti pertanyaan kosakata itu bisa jadi muncul 3 kali. Bayangin nggak kalau 3 dikali 5 sudah berapa? 15 soal, ya kan? Jadi pertanyaan kosakata itu sudah muncul 15 soal, teman-teman. Cukup banyak. Ya. Dan beberapa teman saya, atau beberapa mahasiswa, atau beberapa siswa yang belajar TOEFL, teman-teman, atau yang mengerjakan tes TOEFL, itu ada yang langsung kadang dia itu tidak fokus kepada comprehension-nya dulu. Dia langsung mengerjakan kosakatanya gitu loh. Kan kalau kosakata enak tuh ya. Langsung dikasih tahu di line yang keberapa, di baris yang keberapa. Ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi kosakata itu muncul cukup intens. 3 soal di setiap masing-masing bacaan, teman-teman. Nah, reading comprehension, nah sisanya tadi. Nah, ternyata teman-teman katanya apa di sini ya? There will be a variety of question about each reading passage, including main idea question, directly answer detail question, and implied detail question. Jadi di sini soal-soalnya nanti bervariasi. Ada pertanyaan tentang ide pokok, pertanyaan tentang detail, informasi yang dalam bacaan, atau mungkin pertanyaan yang implied atau pertanyaan yang sifatnya kita terus menyimpulkan. Nah, di vocabulary question ini teman-teman apa? To answer this question, you may have to know the meanings of the word. Untuk menjawab tipe pertanyaan ini, kita mungkin harus tahu makna dari kata-kata tersebut, teman-teman. Tapi teman-teman, you can also identify the meanings of some of the words by understanding the context of surrounding the words. Tapi kita ini bisa mengidentifikasi makna dari beberapa kata tersebut dengan memahami konteks kata tersebut, konteks di mana kata tersebut berada. Jadi, walaupun kita nggak tahu artinya, nanti insya Allah masih kita bisa menjawab pertanyaannya, bisa menebak maknanya apa kemudian kata tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Next, teman-teman. Oke. Waktunya sudah 8.45 ya. Teman-teman aman ya, kita lewat sedikit ya. Minta waktunya ya, aman ya. Kita selesaikan ini ya. Masya Allah. Nggak terasa ya, teman-teman ya. Subhanallah. Baik. Sebentar, ini masih semangat ya. Sebentar yuk, kita ini, teman-teman ya. Sudah 8.45, teman-teman. Nggak terasa. Masya Allah. Harusnya saya sampai 8.40 nih. Baik, kita selesaikan agak cepat, teman-teman. Nah, ketika kita menjawab soal reading, teman-teman, yang pertama apa? Kita harus skim the reading passage to determine the main idea and the overall idea. Teman-teman. Jadi, yang pertama kita harus membaca secara skimming. Kita baca secara singkat, membaca awal-awal paragraf di dalam teks untuk menemukan kira-kira secara umum idenya bagaimana. Setelah itu apa? Look ahead in the question to determine what types of questions you must answer. Setelah itu kita lihat pertanyaan, tipe pertanyaannya untuk melihat apa? Untuk melihat tipe pertanyaan yang harus kita jawab, teman-teman. Jadi setelah itu kita lihat tipe pertanyaannya, ini tipe pertanyaan apa. Nah, maka kalau misalnya ada pertanyaan seperti what is the passage mainly about? Oh, ini pertanyaan ide pokok. Terus kalau ada pertanyaan according to the passage, ini adalah apa? Pertanyaan detail. Terus kalau ada pertanyaan the word X is closest in meaning to, ini pertanyaan kosa. Atau the word they in line 5 refers to, ini pertanyaan rujukan kata dan. Kalau ada pertanyaan what can be inferred from paragraph to, oh ini pertanyaan menyimpulkan, harus menyimpulkan. Maka teman-teman, intinya apa? Find the keyword of the question in the passage that deal with its question. Setelah kita paham kita pertanyaannya, maka kita apa? Mencari kata kunci pertanyaan di dalam bacaan yang sesuai dengan masing-masing pertanyaan. Jadi kita cari kata kunci pertanyaannya dan kita cari dalam bacaan. Setelah ketemu, maka kita read the part of the passage that contains the answer correctly. Setelah kita menemukan kata kuncinya, maka kita membaca bacaan yang berisi kata kunci tersebut dengan hati-hati dan cocokkan dengan pilihan jawabannya, teman-teman. For example, misalnya teman-teman contoh misalnya ya. Example, kita coba dua contoh ya. What is the main idea of this passage? Ini tipe pertanyaan apa? Tipe pertanyaan apa? Tipe pertanyaan ide pokok. Maka kita harus apa? Melihat awalnya. Oh, ternyata apa? Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts by the name of James Naismith. Basketball ditemukan pada tahun 1891 oleh guru olahraga di Springfield, Massachusetts. Namanya siapa? James Naismith. Apa ide pokoknya, teman-teman? Oh, kita cari dong yang sesuai. Apa kira-kira? Ternyata apa, teman-teman? Ternyata yang paling representatif apa? Yaitu adalah the origin of basketball ya, teman-teman. Kalau the life of James Naismith itu terlalu apa? Terlalu general ya. Kalau historis itu terlalu general, kalau physical education juga terlalu general. Ternyata apa yang paling mewakili the origin of basketball, yaitu adalah asal olahraga. Jadi seperti itu teman caranya kalau ide pokok. Nah, kalau ketemu dengan pertanyaan seperti ini, according to the passage, the oldest flutes. Nah, ini apa? Ini detail. Ternyata kata kuncinya apa? The oldest flutes. Ada nggak? Oh, ternyata ada di sini. Maka kita baca dong bagian bacaan yang berisi kata kunci tersebut. The oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made of old bones with holes cut in them. Nah, ternyata katanya apa itu umurnya 20.000 tahun, dibuat dari lubang. Kalau head holes cut in them. Oh ya, ini jawabannya teman-teman yang A ya. Were made of metal, enggak ya? Enggak ada keterangannya ya di sini ya. Were made to 200 years ago, ini juga enggak. Had a complicated set of labor, ini juga enggak ya. Ternyata yang sesuai apa yang A. Jadi apa? Sekali lagi kata kunci. Jadi ketika kita menjawab soal-soal dalam reading, kita fokus ke keywordnya. Fokus ke keywordnya. Ya, fokus ke keywordnya. Lanjut lagi next. Contoh yang ketiga, teman-teman. Nah, which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Ini contoh lagi. Oh, apa yang tidak disebutkan tentang Florida Keys? Maka apa, teman-teman? Kita cari kata kuncinya. Florida Keys di mana? Oh, contohnya misalnya di sini. Oh, oke. The Florida Keys are beautiful chain of almost 1,000 limestone Limestone Island. Florida Keys itu adalah serangkaian apa ini, teman? Batuan, badan batuan pulau yang terdiri dari apa, teman-teman? Batu karang dan kapur, teman-teman. Oh, oke.
Ada chain. Oh, ini benar, ada sesuai. Kita cek lagi. The Village Keys contain, oh iya ada, ini semuanya ada ya. Ada disebutkan di sini ya. Ada semua di sini. The Village Keys are in the shape of an arc. Ada nggak di sini, teman-teman? Oh, ada, teman-teman. Ternyata yang nggak ada yang disebutkan yang mana? Yang D, teman-teman. The Village Keys are not all inhibited. Ternyata jawabannya ini, teman-teman. Salah. Seperti ini. Sekali lagi kata kunci yang harus kita perhatikan, teman-teman ya. Nah, oke. Contoh yang vocabulary, teman-teman. Misalnya ada kata kunci seperti ini misalnya. A geranium is probably which of the following. Kira-kira geranium itu artinya apa? Nih teman-teman kita cek. Misalnya ada rangkaian teks. Ini kan kalau vocabulary kan dia cuma kita cek apa? Konteks di mana kata itu berada. Ternyata apa katanya? She has large geranium growing in the corner of her apartment. Apa ya geranium? Ini kayak kita tebak-tebakan. Geranium yang tumbuh di pot di pojokan di apartemennya. Apakah sofa? Oh bukan. Tidak mungkin sofa ya teman-teman ya. Tumbuh di pot di pojokan. Kursi? Oh enggak juga. Walaupun di pojokan dia enggak tumbuh. A fish? Enggak juga. No. Ternyata apa? A plant, tanaman. Jadi teman-teman apa? Kita bisa melihat konteksnya. Kayak tebak-tebakan. Teman-teman ya. Tebak-tebakan. Seperti itu teman-teman. Singkatnya tentang reading. Nah, kesimpulannya teman-teman, TOEFL is to measure your English proficiency. To improve your English proficiency, you may learn general English independently or take an English course. Jadi untuk apa? TOEFL itu sekali lagi adalah alat ukur kemampuan bahasa Inggris untuk menguji bahasa Inggris kita ini sejauh mana. Dan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita atau kelancaran bahasa Inggris kita bisa belajar general English secara independent. Bisa kita belajar mandiri, teman. Tergantung teman-teman yang mana yang enak. Kalau misalnya ada biaya, mungkin kita bisa ikut kursus. Tapi misalnya, oke, saya tidak ada biaya, saya belajar mandiri, oke, tidak apa. Yang penting sekali lagi tadi saya bilang teman-teman, you have strong intention, you have strong niat, ada niatnya, ada niat belajar. Apalagi ada pendukung-pendukungnya, itu semakin baik. Ya, belajar mandiri baik. Misalnya kalau punya uang, bolehlah teman-teman, ada biaya, boleh ikut kursus. Ya, tadi sekarang sangat terbuka sekali kursus-kursus itu, teman-teman bisa join di mana saja ya, tidak hanya di Chillax. Baik, itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih, mohon maaf teman-teman atas ini kelebihan waktu ya, over time ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Dinar. Silakan Mbak Dinar. Terima kasih banyak Mr. Fahrur. Oh, sudah ada yang raise hand ini Mr. Fahrur, Masya Allah. Oke, silahkan bisa drop. Kalau yang tidak ingin menyampaikan, mungkin terkendala tidak bisa menyampaikan secara lisan, bisa drop di chat box. Oke, silahkan dengan Kak Davin. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dinar atas waktu yang diberikan. Izin bertanya buat Pak Fahrur Razi, ini ada saya ada 2 pertanyaan Pak. Buat pertanyaan pertama itu buat persiapan TOEFL ITP, ada nggak sih urutan belajar yang efektif dari masing-masing subtes? Mengingat saya mau tes TOEFL ITP dalam waktu dekat Pak, insya Allah di Chillax mau ngambil tanggal 11 insya Allah. Terus yang kedua ini ada buat bagian structure, itu ada nggak sih Pak kayak shortcut atau tips and trick gitu yang bisa kita pakai tanpa harus memahami semua grammar Inggris itu Pak? Mungkin sekian pertanyaannya, terima kasih. Ya, baik. Boleh langsung jawab Mbak Dinar biar tidak lupa? Boleh ya, kita one by one ya. Baik teman-teman, kita tadi saja. Baik, tentang urutan tadi ya Mas, urutan topiknya ya Mas, yang mana kira-kira yang enak gitu ya Mas ya. Urutan belajar itu, kalau saya berdasarkan pengalaman saya Mas ketika mengajar, kalau di Chillax ya, saya biasa pertama adalah memulai dari structure dulu. Kenapa? Structure itu kan struktur itu adalah bangunan bahasa Inggris. Jadi kalau kita tahu bangunan bahasa Inggris Mas, kita akan mudah mendengar, kita akan mudah untuk membaca. Jadi urutannya kalau saya structure dulu, setelah structure kita ke listening, setelah itu kita ke reading. Ya, jadi kalau kita langsung ke listening, kasihan yang dia begini nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi kalau kita structure, kita mulai membahas tentang seperti apa sih kalimat yang bahasa Inggris yang benar, bagaimana menulis kalimat bahasa Inggris benar. Kalau sudah tahu, sudah paham, ini enak, oh ternyata dia bilang seperti itu. Karena kalau kita structure kan kita analisa soal kalimat per kalimat ya Mas. Jadi ketika kita structure itu kita sudah mulai nyicil, belajar kosakata, belajar strukturnya benar seperti apa. Ketika kita mendengarkan, oh kita akan lebih baik lagi, oh ternyata itu kalimatnya seperti itu. Ketika kita membaca reading, oh ternyata kalimatnya seperti itu. Jadi akan mudah memahami Mas. Nah, shortcut structure. Nah, structure ini karena saya tadi mengatakan Mas, struktur bangunan bahasa Inggris ini agak susah ya. Kita kan nggak mungkin kalau bangunan langsung jadi ya Mas. Kita minta bantuan siapa Mas? Yang bangun Prambanan kan di Prambanan langsung ada bangunannya gitu kan, nggak mungkin ya. Tetap harus ini Mas, harus apa ya? Kita mulai dari fondasi pelan-pelan, step by step Mas. Dan yang saya amati Mas, teman-teman semuanya, ketika kita belajar TOEFL preparation ya, tadi di structure kalau kita sudah paham benar, itu biasanya nanti ngaruh banget ke speakingnya, ke listeningnya, ke readingnya, benar teman-teman. Jadi bahkan ya kalau beberapa saya lihat orang yang ambil TOEFL preparation, kalau sudah dia paham banget, dia akan mudah lompat untuk ke tes selanjutnya, misalnya TOEFL IPT ataupun IELTS, Mas. Karena dia sudah paham dasarnya. Jadi TOEFL itu sekali lagi ibarat kata adalah basicnya bahasa Inggris, strukturnya bahasa Inggris. Jadi it's okay, kita dengan sabar, Mas David, pelan-pelan, step by step. Saya yakin pasti bisa, Mas David. Ya, thank you Mas David, itu dari saya. Oke. Oke, kita lanjut ke yang di chat box ya, Mr. Fahrur. Saya akan bacakan untuk Kak Alia ini menanyakan, untuk listening online apakah bisa menyekip soal dan kembali lagi di akhir section pada listening, atau untuk part E hanya muncul satu jawaban saja di layer per audio? Oh, kemudian pertanyaan kedua, semisal mengikuti tes
semisal mengikuti official test tapi hasil kurang memuaskan, apakah ada tenggat waktu antara tes pertama dan selanjutnya? Oke, mungkin boleh saya bantu jawab, Mr. Fahrur, untuk yang ini. Bagian teknis Oke, ya. iya, untuk ketika teman-teman ikut tes TOEFL ITP online, khusus di sesi listening itu tidak bisa kembali ke soal yang sudah terlewat. Jadi nanti di part A maupun part B itu akan muncul. Kalau di part A biasanya nanti di layar akan muncul satu soal, kemudian nanti akan ada audio itu pun juga tidak lama, jadi memang tidak lama, tidak lebih dari 2 atau 3 detik nanti audio itu setelah diputar, jadi teman-teman harus segera menjawab, kalau tidak memang nanti akan terlewat begitu untuk yang online. Nah, tapi memang untuk sesi structure dan sesi reading di online nanti teman-teman ketika sudah mengerjakan sesi structure selesai dan masih tersedia waktu, nanti bisa review, mengecek kembali jawaban menggunakan halaman review answer, begitu pula di sesi reading begitu. Tapi untuk listening tidak ada fasilitas atau tidak ada layanan untuk mereview jawaban. Jadi kalau sudah terskip ya sudah lewat begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, misal mengikuti official test tapi hasil kurang memuaskan. Oke, kalau untuk saat ini kami sudah konfirmasikan ke pihak terkait. Jadi memang untuk saat ini sudah tidak ada lagi batasan berapa kali boleh retake test, harus berjeda berapa lama peserta harus retake test. Jadi memang sekarang misalkan pekan ini ambil tes, pekan depan kemudian ada rencana ada semangat pengen ambil lagi, itu tidak ada batasan. Namun memang yang menjadi concern adalah seperti yang tadi sudah disampaikan Mr. Fahrur, bahwa untuk kenaikan skor atau peningkatan skor ini tidak bisa instan begitu ya Mr. Fahrur, butuh proses, butuh waktu, sehingga kalau kemudian mengambil tes lagi atau retake tes lagi dengan jeda yang tidak terlalu lama, ada kemungkinan perolehan skornya juga tidak begitu berbeda jauh begitu, atau malah bisa jadi turun. Kenapa? Karena ini sebetulnya kadang-kadang efek psikologis gitu ya Mr. Fahrur, karena panik, tes pertama nggak achieve, kemudian sudah dikejar deadline, akhirnya minggu depannya tes lagi, hanya punya waktu seminggu, mungkin belajarnya terlalu panik begitu, akhirnya malah pada hari tes yang kedua jadi tidak perform, sehingga malah skornya turun. Dan it happens di beberapa test taker begitu ya Mr. Fahrur. Jadi memang kesiapan tidak hanya kemudian materi tapi juga kesiapan mental gitu juga perlu ya. Kemudian ketika beberapa hari sebelum mengambil tes juga kami sarankan untuk tenang, untuk cooling down begitu, sehingga nanti bisa memberi hasil optimal. Gitu untuk Kak Alia ya. Kemudian berikutnya Mr. Fahrur, ini pertanyaan dari Kak Anjariati Hasnia. Izin bertanya Pak, dalam reading section seperti yang dijelaskan banyak soal mengenai sinonim. Namun verb yang digunakan cukup formal dan jarang digunakan. Apakah ada tips belajar untuk vocab formal tersebut? Oke, baik. Tentang verb formal, sebenarnya bukan hanya verb formal. Jadi kalau teman-teman perhatikan lagi, dalam reading itu kosakatanya itu ada kosakata yang biasa saja. Ada kosakata yang mudah kita pahami, kosakata. Jadi biasanya bagi teman-teman, kalau kita ketemu dengan kosakata yang mudah, misalnya kok tadi di bahasa Inggris cuma ada kata take. Take ini kan kalau sekarang artinya mengambil ya teman-teman, tapi bisa jadi take ini bisa memegang atau hold ya. Jadi harus lihat konteksnya teman-teman. Entah itu nanti ketemu dengan kata yang mudah ataupun kata yang susah, teman-teman. Itu harus lihat konteks di dalam kalimat tersebut ya. Tentu saja memang teman-teman karena ini kosakata ya, memang ini mau nggak mau kita harus banyak rajin membaca, dan memang salah satu buku saktinya itu adalah yang tadi TOEFL Longman tadi itu sih Mbak, yang itu harus kita belajar teks-teks di situ agar familiar. Biasanya nanti di buku Longman itu Mbak, itu ada beberapa appendix tentang kosakata, tentang ya banyak, intinya buku saktinya di situ Mbak, atau mungkin coba search lain juga ada. Jadi memang karena reading memang membaca Mbak. Jadi sekali lagi memang senjatanya tetap adalah lihat konteks kata tersebut berada. Kayak tadi kan geranium, kita kan nggak tahu artinya ya Mbak. Jadi kita lihat konteksnya itu, kita tebak-tebak nanti. Biasanya mendekati di sana. Oke, itu dulu Mbak Anja. Coba pasti bisa Mbak. Memang tadi sekali lagi teksnya. Ya, harus banyak belajar membaca teks ya. Baik, silahkan lagi. Ada lagi Mbak? Oke, ada lagi berikutnya ini dengan Kak Wahyu menanyakan, Kak, les persiapan TOEFL disilak secara daring apakah bisa? Oke, saya bantu jawab mungkin ya Mr. Fahrur. Nanti Mr. Fahrur jika ada yang terlewat bisa minta tolong ditambahkan. Tentu saja kami juga menyediakan program persiapan TOEFL secara daring. Jadi untuk program persiapan TOEFL ini kami ada beberapa pilihan kelas atau opsi kelas. Yang pertama adalah ada di kelas reguler. Kebetulan kelas reguler nanti akan running di pertengahan April ini.
Kemudian di kelas reguler, jadwalnya biasanya seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Nanti ada opsi kelas online maupun kelas offline. Kemudian nanti di kelas reguler ini teman-teman akan belajar 22 kali pertemuan dengan durasi per meeting tatap mukanya adalah 2 jam gitu. Kemudian selain di kelas reguler, kami juga ada kebetulan kelas akan running juga di akhir April ini. Ini adalah tidak hanya sebenarnya di kelas ini itu nanti teman-teman tidak hanya belajar TOEFL saja, tapi nanti teman-teman akan belajar skill-skill utama dalam bahasa Inggris secara komprehensif dan lengkap selama 1 tahun. Nanti salah satu subjek yang dipelajari di program progresif ini adalah TOEFL. Teman-teman akan belajar TOEFL selama 1 tahun. 1 tahun ini nanti total adalah 36 pertemuan. Nah, keistimewaannya tidak hanya nanti belajar TOEFL, tapi juga nanti teman-teman akan belajar subjek structure secara in-depth, kemudian ada subjek listening, ada subjek reading, ada juga subjek speaking, dan juga ada subjek academic writing. Jadi program progresif ini adalah pelatihan bahasa Inggris intensif dengan materi yang sangat lengkap. Insya Allah kelas akan dimulai di 27 April. Untuk kelas dengan durasi 1 tahun, insya Allah biayanya sangat terjangkau karena kurang dari 4 juta. Nanti bagi teman-teman yang tertarik, silahkan bisa chat kami, atau nanti informasi lengkapnya bisa cek di website kami. Program-program kursus kami semua termasuk jadwal tes TOEFL ITP ini lengkap ada kami sajikan di website SILAX UII. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ada dengan Pak Arif Budiman, Mr. Fahrur. Oke, izin bertanya Pak, apakah soal TOEFL ITP ada perubahan setiap tahunnya? Atau pola soalnya sama setiap tahunnya? Monggo, Mr. Fahrur. Ini teknis juga ya Mbak Dinar, tapi biasanya selalu berubah ya soalnya Mbak, tiap bulan ya Mbak kalau nggak salah ya Mbak Dinar ya. Tiap bulan tuh ada perubahan kalau nggak salah ya. Tapi kalau polanya sama Pak Arif, jadi Pak Arif kalau untuk soal itu sama polanya, levelnya dari tingkat yang mudah. Pokoknya kalau awal-awal mudah, akhirnya susah Mbak. Akhirnya susah Mbak. Jadi tipe soalnya itu sama tetap Pak, mirip Mbak, nggak akan ada perubahan kalau tipe soalnya. Jadi kayak sudah well established itu kan sudah berapa tahun, 60 tahun kalau nggak salah TOEFL ini ya Mbak Dinar ya. Jadi tapi tadi tetap selalu ada perubahan, dan ini ya memang TOEFL itu pusatnya di Amerika, jadi yang membuat soal itu di Amerika, jadi pasti tema-temanya adalah ke Amerika-Amerikaan, biasanya sejarah Amerika, nggak ada ceritanya Cipcaptin, Imam Bonjol, nggak ada ya Pak nanti dibidik. Seandainya apa ya, ITP, pihak TOEFL itu memberikan kebebasan, nanti masing-masing regional, teksnya boleh tergantung negaranya ya, enak ya sebenarnya, tapi enggak, karena yang dibuat di Amerika, itu semua material Pak, itu semuanya dari Amerika, kertasnya, sertifikatnya itu bahan-bahannya tidak dari kita Pak, itu memang dari Amerika semuanya, soal-soal juga sama. Jadi logistiknya semuanya dari Amerika dan selalu ada perubahan nanti seperti itu. Sebenarnya kalau bahasa Inggris ini dikuasai oleh 3 negara ya. Ada Amerika, ada Inggris sendiri UK ya, USA, UK, sama satunya Australia. Jadi 3 negara ini yang menguasai bahasa Inggris sih biasanya yang untuk alat ukur tesnya ya. Oke. Berubah-ubah Pak, tapi yang tadi nggak usah khawatir Pak, kalau kita sudah tahu basicnya, kita sudah tahu paham banget pokok tentang TOEFL seperti apa, insya Allah aman Pak. Insya Allah aman Pak Arif. Pasti bisa. Pak Arif ya, jangan khawatir. Jadi pola atau tipe soalnya sama begitu ya Mr. Fahrur ya? Ya, sama. Atau tipe soalnya sama, namun memang topiknya atau mungkin nanti vocabnya yang berbeda begitu ya Mr. Fahrur ya? Yes, benar. Oke, jadi demikian Pak Arif ya, mungkin bisa menjawab. Oke. Selanjutnya ini ada dari Kak Siti Nurhidayati, izin bertanya apakah boleh memakai headphone saat listening section yang tesnya online dari rumah? Kalau tidak, saya juga menyediakan kertas untuk coret-coret, apakah diperbolehkan? Oke, izin saya menjawab berkaitan dengan hal ini. Oke, Kak Siti dan rekan-rekan yang lain, untuk tes TOEFL ITP online, salah satu syarat wajib yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh peserta adalah headset, dan harus berkabel ya. Kami tidak kalau tes di SILAK tidak kami perkenankan peserta untuk menggunakan headset atau TWS yang Bluetooth. Kenapa? Karena beresiko koneksinya tidak stabil. Nanti kalau tiba-tiba koneksi Bluetooth-nya putus, sedangkan sesi listening-nya belum selesai, khawatirnya nanti terkendala dalam proses mengerjakan, sehingga memang kami mewajibkan setiap peserta yang mengambil tes TOEFL ITP online di SILAK untuk menyiapkan salah satunya adalah headphone berkabel secara mandiri. Dan memang kami tidak memperbolehkan untuk tidak menggunakan headphone atau headset berkabel. Jadi misalkan, saya nggak punya, kalau pakai speaker dari laptop boleh nggak? Mohon maaf, hal itu juga tidak kami perbolehkan karena memang kami mengacu ketentuan ini sebenarnya ketentuan dari pusat, begitu, bahwa memang untuk peserta tes TOEFL ITP online remote proctoring yang tesnya dari rumah masing-masing, tidak di SILAK, maka memang harus menggunakan headset pada saat sesi listening. Kemudian tadi juga tadi Mr. Fahrur menyampaikan ya, mungkin saya izin menambahkan berkaitan dengan media coret-coret. Media coret-coret pada saat mengikuti tes TOEFL ini
diperbolehkan, tapi memang ada ketentuannya. Untuk tes TOEFL ITP online yang tesnya dari rumah masing-masing, media coret-coret yang kami perbolehkan ini tidak boleh hanya dalam bentuk kertas. Jadi peserta harus menyiapkan kertas yang dilapisi semacam map plastik, sehingga nanti peserta tes itu mencoret-coret atau menuliskan catatan coret-coretnya ini di map plastiknya, tidak langsung di kertas. Kenapa tidak diperbolehkan di kertas dan harus dialasi map plastik? Tujuannya adalah karena selesai tes, sebelum kemudian nanti kami persilahkan peserta untuk exit dari portal tes dan juga leave Zoom, peserta harus menghapus bersih catatan atau coretan yang tadi dicatatkan di media coret-coret tersebut. Jadi biar mudah dalam menghapusnya, maka memang media coret-coretnya harus dibuat khusus begitu. Nah, untuk peserta yang mengikuti tes TOEFL ITP Computer Base online di SILAK, datang ke SILAK, tesnya di lab komputer SILAK. Untuk media coret-coret ini sudah kami siapkan. Jadi peserta tidak perlu bawa apapun, cukup bawa diri dan bawa kartu identitas saja. Semua perangkat tes sudah kami siapkan, termasuk media coret-coret gitu ya. Untuk panduan apa saja yang perlu disiapkan oleh peserta, misal ikut tes TOEFL ITP online di SILAK, jangan khawatir. Beberapa hari sebelum peserta mengikuti tes, nanti peserta akan tergabung di sebuah WhatsApp group. Kemudian di WhatsApp group tersebut nanti akan dipandu oleh admin kami apa saja yang perlu disiapkan. Kemudian nanti proses penyiapan install dari aplikasi tesnya seperti apa juga akan dipandu secara intensif melalui WAG. Jika terjadi kendala pada saat penyiapan, nanti bisa komunikasi via WA kepada admin tes kami, begitu. Oke, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasmenya sampai dengan pukul 9, nyaris setengah 10 malam ya. 10, mantap. Masya Allah. Terima kasih banyak semangatnya. Semoga apa yang sudah disampaikan Mr. Fahrur hari ini bisa menambah manfaat untuk teman-teman sekalian dalam mempersiapkan dalam menghadapi tes TOEFL ITP. Oke, semangat untuk para pejuang TOEFL kalau kata Mr. Fahrur ya, para pejuang TOEFL kita malam ini. Semangat belajar. Semoga nanti bisa mendapatkan skor sesuai yang diharapkan. Oke, mohon izin kami akhiri webinar untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.